Jangan karena mungkin maaf ini, karena sih ada yang bilang kayak gini, produk luar itu lebih gede gitu. Enggak gitu ya, nggak semua diukur dari masalah itu ya. Kalau cuma diukur dari masalah itu, maka tiang listrik itu lebih gede lagi ya, gitu. Itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini yang akan memberikan kabar-kabar terbaru seputar Arab Saudi dan juga kabar terbaru seputar TKI kita yang ada di Indonesia ataupun yang masih tinggal di Arab Saudi tentunya teman-teman semua. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Dan saya doakan untuk teman-teman semua yang mensubscribe video ini, yang melihat video ini selalu sehat ya, dan doakan juga saya dan keluarga saya, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, di video ini saya ingin menanggapi video viral yang lagi boomingnya di media sosial, Facebook, Instagram ataupun TikTok ya. Teman-teman semua, ada seorang mantan TKW mungkin ya, dari Arab Saudi mungkin, menikah dengan orang luar, kebangsaan orang luar, yaitu orang Arab katanya sih. Dia sebulan yang lalu menikah, cuman di sini dia kena kasus, kena masalah, yaitu suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan akhirnya dia meninggal dunia, yang perempuan ini teman-teman. Kita doakan husnul khotimah untuk mbak ini ya, namanya Sarah kalau nggak salah. Yang lakinya ini katanya sih namanya Abdul Latif. Cuman kita lihat videonya yang telah viral di media sosial ya teman-teman. Yuk tidak berlama-lama kita masuk di video ini, di videonya ya. Di Cianjur, Jawa Barat, suaminya sendiri. Pelaku merupakan warga Arab Saudi yang menikah siri dengan bulan yang lalu. Oh, ini mbaknya. Seorang wanita berusia 21 tahun menjadi yang dilakukan oleh suaminya di Kampung Muncul, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur Kota, Jawa Barat. Ya, mbak, Ia ya. ditemukan warga terkapar di teras rumahnya dengan kondisi wajah dan bagian wajah. Pelaku diduga adalah suaminya sendiri, bernama Abdul Latif, berusia Namanya Abdul Latif, berusia 29 dan tahun. berkewarganegaraan Arab Saudi. Berkewarganegaraan Arab Saudi. Teman-teman semua, kita semua tahu ya bahwa di media sosial lagi rame sekarang TKW kita yang bangga dengan bangganya memamerkan suaminya yang berkebangsaan orang luar, entah itu orang Bangladesh, Pakistan dan sebangsanya, atau pokoknya sebangsa orang luar ya. Dan mereka bangga karena mereka katanya sih jadi madam di sini. Kita belajar dari kejadian yang menimpa Mbak Sarah ini, yang memang kita tidak memukul rata semua orang luar itu jahat, tidak teman-teman. Cuman setidaknya kalau kita melihat video ini, bahwa kita akan merasa bahwa jika kita masih menikah dengan orang kita sendiri, maksudnya orang Indo lah, setidaknya ataupun apapun dalam keluarga mungkin bisa minta bantuan hukum lebih gampang. Tapi kalau untuk ke orang kebangsaan orang luar gitu, dia datang ke Indonesia, dia mau terus akhirnya dia pulang ke Arab Saudi lagi, ya sudah bebas gitu, walaupun si mbaknya ini sudah sia-sia ya. Doakan lagi untuk mbaknya. Jadi untuk teman-teman, ini adalah pelajaran untuk TKW kita yang bangga dengan bangganya memamerkan suaminya yang orang sini, orang manapun itu ya. Bebas kalian bersuami orang manapun, cuman jika ada masalah pastinya butuh sama orang Indo ya. Ini untuk yang di sini tentunya. Saya nggak ngomentarin yang udah di Indo gitu. Jika memang baik ya tidak apa-apa, itu bebas ya. Yuk kita lihat lagi nih. Baru menikah selama 1 bulan, tidak pernah terdengar sang suami juga jarang mengunjungi korban. Baru menikah 1 bulan katanya. Suami korban menggunakan sepeda motor. Oh. Ini buktinya ada Pak Apip yang Dia lari. Pak Apip dikarenakan ada Semoga kena teman-teman. Dia lari ini. Abdul Latif itu warga pakai sepeda motor katanya. Bukan warga negara Indonesia, suaminya teh benar, Abdul Latif. 9 tahun lah. Pas saya lihat sama Pak Apip udah lihat, berdua saya langsung lari ke Pak RT, kasih tahu Pak RT datang ke sini. Dikarenakan udah rusak ininya, bajunya. Istri saya inisiatif ngambil kain, saya tutupin sama kain, terus saya disuruh ngambil ada yuk. Oh gitu.
dilarikan ke RSUD Cianjur kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saat ini polisi masih sudah melarikan diri. Dari Cianjur, Jawa Barat, Khairun Syah, TV One. Alhamdulillah kalau masih semoga kita lihat komen-komennya yuk teman-teman. Masihnya apa sih ini? Tapi pada bangga yang punya pasangan orang luar. Tapi pada bangga yang punya pasangan orang luar katanya ini teman-teman. Ya bangga lah, nggak apa-apa. Haruslah bangga, saya suami boleh dapat yang baik katanya. Intinya balik lagi ke takdir masing-masing katanya. Takdir nasibnya katanya. Keren nasib Anda, lanjut. Ini saya mengundang pro dan komenannya ini ada yang kasihan, ada yang tidak begitu di sini. Kalau boleh aku mau teteh, kalau orang Arab ogah aku katanya. Ya, enggak gitu juga Mbak. Boleh maupun bule maupun bakle maupun sule atau siapa, semuanya itu makhluk Tuhan ya. Betul, tapi mayoritas kebanyakan pada pamer katanya. Benar. Di sini saya lihat sendiri gitu. Mereka pada pamer. Kalau intinya sih teman-teman, apa ya? TKW itu mungkin karena memang suka produk luar ya. Entah itu karena memang produk kita lebih kecil atau apalah, mungkin bagi mereka, nggak tahu, ini kembali lagi ke individual. Cuman lepas dari itu, kalau ada masalah pastinya kita butuh sama warga kita gitu, sama sebangsa kita gitu, nggak butuh sama orang luar, karena kita hidup di negeri kita sendiri. Mereka yang menikah sama orang luar, sama orang manapun terserah, tidak apa-apa. Tapi di akhir cerita pastilah, misalkan mereka menikah sama orang Bangladesh ataupun orang Pakistan ataupun yang penting orang luar, mereka bangga, oh saya jadi madam karena saya dinikahin orang luar gitu. Apa mereka mau pulang ke Bangladesh sana? Apa mereka mau pulang ke Pakistan sana terus tinggal di sana gitu? Ya kalau mau silahkan, terserah. Kalau enggak ya sebatas bandara seperti yang video-video saya yang sebelumnya begitu. Ya intinya di sini tidak memukul rata, terserah kalian mau menikah dengan siapapun juga. Cuman di sini kita belajar dari berhati-hatilah dalam memilih pasangan orang luar. Jika baik ya silahkan lanjut, tidak apa-apa, insyaallah barokah, amin ya rabbal alamin. Jika tidak ya jadi seperti ini, jadi menimpa Mbak Sarah ini, jadi berabe begitu. Udah sia kalau diusut, kalau menang dia dapat hukum, kalau enggak ya gitu. Lanjut lagi. Katanya ganteng doang nggak menjamin hatinya baik katanya. Nggak ganteng, brewoknya terlalu lebat, bikin gatel katanya. Yang penting bukan Mas Fido Akbar kayak gitu. Oh gitu katanya. Hahaha 29 tahun apa 50 tahun katanya. Nggak tahu ya, mau 9 tahun 29 tahun mau 50 tahun. Karena di sini orang kalau orang luar itu pasti identik dengan brewok teman-teman, itu enggak. Ya Allah, mana sih tetehnya cantik katanya. Ini ada yang kasihan ini. Ini laki jangan dikasih ampun. Kalau di Saudi beratnya maupun dia maupun dia warga Arab Saudi, nanti karena dia orang Saudi. Ya benar juga sih. Di Saudi juga ada hukum. Itu juga harus setimpal dengan perbuatannya. Iya benar. Jangan. Ya benar. Ini yang terakhir komennya ini benar juga sih. Jangan karena memang orang luar jadi dibebaskan. Ya harus di ini ya. Harus setimpal. Kalau ini tidak memilih dia orang luar, dia terus uangnya banyak, jadi dibebaskan. Tapi kita tahu sendiri Indonesia ya, saya nggak berani komen banyak kan. Cuman di sini ya begitulah gitu ya teman-teman, kita apa adanya ya, kita hidup di negeri +62 ya, +62. Yuk lihat next video selanjutnya nih.
Abdul Latif 29 tahun ditangkap Oh, alhamdulillah. Man, petugas bandara. bandara ini. Langsung melakukan penangkapan dari Bandara Soekarno-Hatta terhadap istrinya sendiri, Sarah, 21 tahun, warga Cianjur, Jawa. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menyiram air ke wajah si mbaknya ini. mengalami luka bakar di sekitar tubuh. Motifnya ini katanya sih sementara ini terungkap motif pelaku karena sakit hati atau cemburu kepada korban dari rasa cemburu itu berakhir dengan pertengkaran di antara mereka gitu. Teman-teman, kalau ngomongin tentang beda watak ya, kalau di Indonesia itu sedikit memang sih nggak semua itu orang Indonesia baik, karena juga semua orang Saudi juga buruk gitu, nggak gitu teman. Cuman kalau masalah memang di sini untuk rasa cemburu itu luar biasa. Kalau di Saudi itu mereka mewajibkan hijab kan bagi istri-istrinya itu karena apa? Karena memang di Arab Saudi itu intinya mereka tidak mau istrinya kelihatan sama orang lain gitu. Ini kan orang-orang Cianjur ya, pastinya mereka semua orang pada lihat cantiknya ininya, mungkin karena itu jadi si Bapak Abdul Latif ini jadi cemburunya tinggi, akhirnya menyiram dan mungkin salahnya dia lari gitu ya, dia lari akhirnya ya mungkin begitu juga sih, bisa mungkin seperti itu. Karena di Arab Saudi sampai sekarang masih diwajibkan nikah atau itu abaya gitu, kata orang sini gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin karena itu ya. Kita lihat komenannya teman-teman. Suami saya orang Arab pun nikah sampai 16 tahun mau yang memisahkan dia baik lembut. Ya alhamdulillah kalau baik kayak gitu. Itu tergantung nasib masing-masing teman-teman. Iya benar, tidak semua orang Arab begitu, karena saya juga punya suami orang Arab katanya. Ya benar, nggak semua orang Arab kasar, benar. Yang ku tahu orang Arab tuh kasar, cara bercandanya dia pun kasar, tapi nggak semua bercanda pun karena punya pacar orang Arab. Punya pacar orang Arab ini mbak ini katanya, nggak boleh tersinggung. Memang main orang Arab. Ya saya pun bilang nggak semua seperti itu ya, benar. Termasuk saya korban laki-laki orang Arab, punya pacar orang Arab, ngelirik laki-laki di samping aja. Nah, kalau di negaranya seperti WNI bermasalah di sana, tapi aku kalau di Indonesia katanya enggak dong, pasti bebas kan, uang semua lancar. Enggak, no comment kalau masalah itu. Lihat aja nanti uang akan membuktikannya katanya. Ya nggak tahu juga sih. Ya kalau di sana udah sampai kok, kalau di sana paling 15 tahun. Ya benar, di Indonesia paling banter cuma 15 tahun teman-teman. Satu jam ke bawah, tumpul ke atas gitu katanya. Masya Allah, sadis banget orang Arab emang. Nah, inti dari video ini teman-teman ya, tidak apa-apa mereka yang ingin menikah sama orang luar, karena nggak semua orang luar itu jahat. Cuman di sini berhati-hati, jika memang baik ya teruskanlah, jika tidak maka minta berlindung teman-teman ya. Jangan seperti ini kejadian mbak ini yang menimpa Mbak Sarah, akhirnya menikah. Dan ya semoga husnul khotimah aja. Silahkan kalian mau pamer orang Indi, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang mana, mau pamer tidak apa-apa. Kami para cowok Indonesia nggak merasa terinjak-injak tentang masalah itu. Nggak apa-apa, mau nikah sama orang luar, mau nikah sama orang mana pun terserah ya. Cuman ya, jika minta perlindungan pastilah sama orang Indo, nggak mungkin minta perlindungan sama orang luar, itu aja ya. Hati-hati di sini, jangan karena mungkin maaf ini, karena sih ada yang bilang kayak gini, produk luar itu lebih gede gitu. Enggak gitu ya, nggak semua
nggak semua diukur dari masalah itu ya. Kalau cuma diukur dari masalah itu, maka tiang listrik itu lebih gede lagi ya. Itu aja teman-teman. Oke, jadi berhati-hati jika mau menikah dengan orang luar kayak gitu. Tidak apa-apa, tidak masalah mereka mau menikah sama orang luar, tapi tetap lebih hati-hati. Ini pelajaran bagi TKW kita yang hidup di Arab Saudi dan di rantauan tentunya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dulu jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.